Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjuangan cinta seorang pramugari dan polisi berakhir bahagia. Langit pagi itu mendung, seolah menyembunyikan matahari yang enggan bersinar. Di tengah hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta, Aldo berdiri tegak di sudut terminal keberangkatan internasional, seragamnya rapi, matanya tajam mengamati setiap pergerakan. Namun pagi itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang perempuan melangkah tergesa, wajahnya cemas, matanya menyapu kanan-kiri seperti mencari sesuatu yang hilang. Ia mengenakan seragam pramugari biru muda, rambutnya disanggul rapi, tapi ekspresi gugupnya menciptakan kontras yang mencolok, langkahnya melambat saat melihat sosok polisi berdiri sendirian. Ia mendekat, dengan ragu. "Maaf, Pak Polisi, gerbang C3 ke arah mana?" "Iya." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara pengumuman. Aldo menarik napas singkat. "Lewat lorong sana, belok kiri, ikuti papan petunjuk." "Tapi, biar saya antar," ucapnya, nyaris terdengar terlalu cepat dari biasanya. Saat mereka sampai di gerbang C3, Naya membungkuk sedikit, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum tipis. "Terima kasih banyak, Pak. Kalau nggak dibantu, saya mungkin malah nyasar ke ruang tunggu bandara domestik." Aldo tersenyum, senyuman yang jarang ia tunjukkan dalam tugas. Saat Naya melangkah masuk ke gerbang, hari-hari setelah pertemuan itu tak pernah lagi sama bagi Aldo. Ia masih menjalani tugasnya dengan disiplin seperti biasa, namun setiap derap langkahnya kini disertai harapan kecil, mungkin hari ini ia akan melihat Naya lagi. 3 hari kemudian, di tengah keramaian yang nyaris membuatnya lupa bernapas, ia melihat sosok yang tak asing, seragam biru muda yang sama, rambut tersanggul, dan langkah yang kini tampak lebih yakin. Naya, kali ini, ia tidak tergesa. Matanya mencari sesuatu, lalu berhenti tepat pada sosok Aldo. Mereka sama-sama terdiam sepersekian detik, seperti dua aktor yang tahu perannya tapi masih malu melafalkan dialog pertama. Sampai akhirnya Naya melambaikan tangan kecil dan tersenyum. "Akhirnya ketemu lagi, Pak Polisi," katanya dengan nada menggoda ringan. Aldo yang biasanya kaku, mendadak kehilangan naskahnya. Ia hanya bisa membalas dengan anggukan kecil, tapi matanya berbicara lebih banyak dari bibirnya. Naya memperkenalkan dirinya dengan resmi, "Naya. Penerbangan rute Asia untuk 3 bulan ke depan." Aldo hanya menjawab singkat, "Aldo. Terminal internasional, tiap hari." Lalu mereka tertawa, dan untuk pertama kalinya, bandara terasa hangat di tengah pendingin ruangan dan dinding kaca. Pertemuan demi pertemuan terjadi tanpa perlu dijadwalkan. Kadang hanya sapa singkat saat Naya melewati area tugas Aldo, kadang mereka sempat duduk 5 menit di bangku dekat vending machine, berbagi kopi kaleng dan cerita-cerita kecil. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka perlahan berubah dari pertemuan kebetulan menjadi kebiasaan yang dirindukan. Di antara kesibukan masing-masing, mereka belajar membaca kehadiran satu sama lain dari hal-hal kecil. Seperti pesan singkat dari Naya saat ia mendarat, "Cuaca Seoul dingin, kamu jangan lupa pakai jaket kalau jaga malam." Atau Aldo yang diam-diam menitipkan sebotol minuman hangat ke resepsionis Kriu Longe untuk Naya, dengan catatan kecil, biar nggak masuk angin. Naya mulai sering mendapat rute luar negeri yang panjang, kadang seminggu penuh. Aldo, dengan tugasnya yang statis, hanya bisa menunggu di tempat yang sama. Mereka mulai berbicara lewat layar, menyapa dalam jeda waktu yang tak pasti. Kadang Aldo tertidur di depan ponselnya, menunggu video call yang tertunda karena sinyal buruk di atas Atlantik. Kadang Naya menangis diam-diam di hotel, merasa bersalah karena tak bisa selalu ada. Malam itu, mereka bicara lewat telepon. Suara Naya terdengar rapuh. "Do, kamu pernah takut gak kalau kita terlalu jauh untuk bisa jadi dekat?" Aldo diam lama, lalu menjawab lirih, "Aku lebih takut kalau kita terlalu dekat, tapi akhirnya saling melepaskan." Di ujung sana, Naya terisak. Hati mereka saling merindukan, tapi dunia yang mereka jalani seperti tak memberi ruang untuk benar-benar bersama. Namun meski dilanda keraguan, mereka belum menyerah. Setiap panggilan yang dijawab,
setiap pesan yang dikirim adalah bentuk kecil dari keberanian untuk bertahan. Mereka tahu, cinta bukan tentang seberapa sering bertemu, tapi seberapa kuat bertahan meski dunia memaksa mereka untuk berjarak. Suatu sore yang lembab dan murung, Naya duduk termenung di ruang kru maskapai, memandangi email yang baru saja masuk. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pilihan yang terpampang jelas di layar. Ia ditawari promosi sebagai pramugari senior, sebuah mimpi lama yang kini menghampirinya begitu nyata. Tapi ada satu syarat, penempatan di cabang internasional selama 2 tahun, mulai bulan depan. Saat rekan-rekannya memberi selamat, Naya hanya bisa tersenyum tipis, karena dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar soal karir. Ini tentang Aldo. Keesokan harinya, mereka bertemu di rooftop parkiran bandara, tempat biasa mereka menghabiskan waktu jika ingin bicara tanpa gangguan. Angin berhembus pelan, membawa aroma aspal basah. Naya berdiri di hadapan Aldo, matanya sembab. Aku bisa tolak tawaran ini, kalau kamu mau, tapi Aldo menggeleng, dengan tatapan yang tak pernah selembut itu. Aku jatuh cinta sama kamu karena kamu berani. Karena kamu punya mimpi. Jangan buang semua itu hanya karena takut jauh dariku. Naya menangis. Ia tak pernah tahu, mencintai seseorang bisa berarti melepaskannya terbang lebih tinggi. Sebelum keberangkatan Naya, mereka bertemu sekali lagi, kali ini di ruang tunggu keberangkatan. Aldo menatap wajah perempuan yang ia cintai, mencoba menghafal setiap lekuknya. Kalau suatu hari kamu rindu rumah, pulanglah. Aku akan tetap di sini. Sama seperti hari pertama kita bertemu. Naya menggenggam tangannya erat. Kamu bukan rumah, Do. Kamu langitku. Dan aku cuma butuh tahu, langit itu nggak akan pergi. Mereka berpisah di sana, dengan air mata, dengan rindu, tapi juga dengan janji yang tak terucap, bahwa cinta mereka, sejauh apapun, akan tetap mencari jalan pulang. Waktu berlalu seperti debu yang ditiup angin, tak terasa, namun meninggalkan jejak. Sudah hampir setahun sejak Naya pergi. Aldo masih berdiri di tempat yang sama, terminal yang sama, di bawah langit yang tak pernah berubah. Tapi hatinya, tak lagi sama. Ia terbiasa hidup dengan rindu yang menggantung, dengan notifikasi tengah malam, dan suara lembut Naya lewat video call yang tak selalu stabil. Meski jarak menggerogoti kebersamaan, mereka tetap bertahan, saling mengisi ruang kosong dengan kata, dengan harapan, dan dengan keyakinan bahwa ini bukan akhir. Naya, di sisi lain dunia, menjalani hidup yang sibuk namun sepi. Ia sering berdiri di jendela hotel tinggi, menatap langit malam dan bertanya-tanya, apakah Aldo sedang melihat langit yang sama. Ia merindukan hal-hal kecil, tawa tertahan di ruang tunggu, kopi kaleng dari vending machine, dan pelukan diam-diam saat dunia terasa terlalu berat. Meski dikelilingi banyak kota dan wajah baru, tidak ada tempat yang benar-benar terasa seperti pulang. Hanya suara Aldo yang bisa menenangkan badai di dadanya. Suatu malam, Naya mengirimkan pesan singkat. Aku akan pulang bulan depan. Tapi bukan sekadar liburan. Aldo tak langsung membalas. Ia menatap layar ponsel lama sekali, seakan tak percaya kata-kata itu nyata. Dalam hatinya, perasaan bercampur aduk, senang, takut, dan harapan yang nyaris padam kini menyala lagi. Ia tak bertanya kenapa, ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat dada Naya sesak oleh rindu, langitmu masih menunggumu di sini. Hari itu tiba, Naya turun dari pesawat dengan langkah perlahan. Ia tak membawa banyak barang, hanya satu koper dan satu keputusan besar di dekat pintu keluar. Aldo berdiri dengan senyum yang sudah lama tak ia pakai. Tanpa kata, mereka berpelukan. Senja turun perlahan saat mereka duduk di rooftop yang dulu, matahari menyisakan cahaya keemasan di cakrawala. Aldo menggenggam tangan Naya, lalu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Langit tetap milikmu, nah. Tapi izinkan aku jadi pelindungmu, selamanya. Naya mengangguk sambil menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, mereka sampai. Bukan di akhir cerita, tapi di awal babak baru, tempat dua dunia bertemu dan saling menggenggam.
Cinta mereka bukan lagi tentang jarak atau waktu, melainkan tentang pulang, dan memilih untuk tinggal. Terima kasih telah menyaksikan kisah cinta antara Aldo dan Naya, sebuah cerita tentang pertemuan, jarak, perjuangan, dan akhirnya, pulang. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian, mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati bukan hanya tentang selalu bersama, tapi tentang bertahan, saling menguatkan, dan percaya pada waktu. Untuk kalian semua yang sedang berjuang mempertahankan hubungan, yang merindu dalam diam, atau yang baru saja melepaskan, semoga kalian diberi kekuatan untuk menjalani semuanya dengan lapang dada. Karena cinta yang tulus tak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Semoga hati kalian selalu dikelilingi ketulusan. Semoga cinta yang datang adalah cinta yang menetap. Dan semoga kalian selalu punya tempat untuk pulang, walau hanya lewat doa dan kenangan. Terima kasih telah menonton, menyimak, dan meresapi setiap babak dalam kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kalian cintai. Karena mungkin, lewat cerita ini, ada hati lain yang juga sedang menunggu untuk dipulihkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, dan tetap percaya pada cinta.